Ya, pemirsa, karena hal ini masih menunggu putusan dari MK tepatnya, apakah nantinya kita akan mendapat persyaratan untuk menjadi cawapres lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam, karena kita tahu sebagai gugatan ini diarahkan kepada siapa. Tentunya nama Gibran yang digadang-gadang menjadi sosok bacawa pres muda terkuat yang nanti akan digadang-gadang juga berpasangan dengan Prabowo, bukan Ganjar, satu partainya, pemirsa. Nanti saya akan berbincang dengan pengamat politik kita, tapi langsung saja saya akan bertanya kepada perwakilan dari PDIP, Bang Johan Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Caca. Baik, Bang, ini kita harap-harap cemas. Kalau saya sih agak sedikit deg-degan, mungkin ini juga suasana kebatinan dari masyarakat Indonesia menanti putusan. Dari PDIP sendiri kemudian bagaimana ini suasana kebatinan, bahkan juga positioningnya, karena memang begitu banyak berpikir atau juga beranggapan dengan gugatan ini nanti dikabulkan, yang sudah arahannya ini hanya untuk memuluskan langkah Gibran menjadi cawapres. Gini, saya mewakili kader PDI Perjuangan ya. Saya tidak mewakili DPP PDI Perjuangan karena segala sesuatu yang memutuskan apakah berkaitan dengan cawapres Pilpres 2024 itu ada di tangan Bu Megawati Soekarnoputri dan juga jajaran yang ada di pengurus DPP. Saya sebagai sesama kader PDIP Perjuangan, Mas Gibran juga sama sebagai kader PDI Perjuangan. Saya kira tidak ada hal yang membuat resah atau apapun yang sama dengan kata resah itu ya. Berkali-kali kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Mbak Puan bahwa semua punya peluang, semua punya kesempatan yang sama, tidak pada usia atau jenis kelamin ya untuk berkontestasi di dalam Pilpres 2024. Nah, dalam konteks ini sampai hari ini setahu saya Mas Gibran masih kader PDI Perjuangan. Tentu sebagai kader PDI Perjuangan saya yakin juga Mas Gibran akan memberikan laporan ya kepada pengurus DPP. Saya mendengar sudah bicara juga dengan Mbak Puan mengenai kemungkinan ya, adanya kemungkinan di Pinang, dan sudah berkali-kali disampaikan juga dari pemberitaan yang ada Mas Gibran ini di Pinang sebagai cawapresnya Pak Prabowo Subianto ya. Tapi tentu ini sangat mempengaruhi kalau memang nanti keputusan Mahkamah Konstitusi katanya hari Senin ya, yang kemudian memberikan batasan atau menyetujui batasan capres dan cawapres itu di usia minimal 35 tahun. Memang seperti yang Caca sampaikan tadi, ada kemungkinan besar juga Mas Gibran akan running di cawapres ya. Saya tidak tahu apakah cawapresnya Pak Prabowo ataukah cawapresnya yang lain. Tapi kalau dari pernyataan-pernyataan yang selama ini saya baca, memang Mas Gibran diminta untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Sebagai sesama kader PDI Perjuangan, tentu ini akan mempengaruhi hubungan kalau Gibran mau setuju gitu ya menjadi cawapresnya Pak Prabowo, tentu ini mempengaruhi konstelasi politik yang ada di PDI Perjuangan ya. Tapi tidak mempengaruhi capres cawapres yang selama ini memang diputuskan oleh Bu Mega di dalam kaitan dengan Pilpres 2024 untuk Mas Ganjar Pranowo. Oke, Saya Bang kira Johan itu, Budi, Caca. Bang Johan Budi,
ada beberapa kelompok dari masyarakat seakan bertanya-tanya, PDIP kok santai-santai aja ya, sudah sejak lama kemudian nama Gibran digadang-gadang akan berpasangan dengan Pak Prabowo, apalagi menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi. Apakah memang di dalamnya ini sudah banyak sekali pergolakan-pergolakan, bahkan juga jangan keluar dari PDIP, atau jangan-jangan sikap legowo ini adalah taktik dari PDIP sendiri, bagaimana? Ya, sekali lagi saya tentu tidak punya kewenangan untuk menyampaikan apa yang akan atau apa yang terjadi di dalam DPP ya, karena saya bukan pengurus DPP. Tetapi ini sesama kader ya, saya bicara sesama kader. Kalau kita melihat dari sejarah pencapresan ya, atau pilpres dari PDI Perjuangan, selalu memang memutuskan siapa capres cawapresnya itu kadang-kadang di last minute ya, sehingga saya yakin ini tidak ada kaitannya dengan gugatan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Kalau kita melihat dari sejarah yang dilakukan oleh partai PDI Perjuangan, jadi ketika memutuskan, kalau di PDI Perjuangan kan diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ya, mengenai siapa capres dan cawapresnya, karena saya sering mendengar di dalam pidato-pidato yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa Bu Mega dalam konteks ini punya hak angkut ya, prerogatif memutuskan siapa capres dan cawapres. Dan itu biasanya juga kalau kita belajar dari pengalaman yang ada, selalu diputuskan pada akhir-akhir atau di last minute. Jadi ini pengaruhnya menurut saya bukan soal buru-buru atau tidak buru-buru memutuskan capres cawapres dari PDI Perjuangan, tetapi ini menurut saya sebagai sesama kader tentu akan mengubah peta hubungan PDI Perjuangan, tidak hanya kepada Mas Gibran sebagai kader PDI Perjuangan, tapi juga kepada Pak Presiden Jokowi yang menjadi kader PDI Perjuangan. Kalau misalnya Mas Gibran ini akhirnya menyetujui ya, kalau MK setuju usia 35 tahun dan kemudian Mas Gibran setuju untuk atau menerima tawaran Pak Prabowo Subianto sebagai cawapresnya, ini tentu akan mengubah pola hubungan ya, tapi bukan tidak mengubah apa yang menjadi putusan capres cawapres yang ada di partai. Menurut saya itu. Oke, baik. Nanti sesaat lagi saya akan masih berbincang dengan Bang Johan Budi, bahkan saya nanti juga akan berbincang dengan pengamat politik kita untuk melihat ini kemudian seperti apa nanti kontestasinya. Karena bisa dua kemungkinan pemirsa, kalau Gibran bisa menjadi bacawa pres pemirsa, karena kategorisasi umur bukan menjadi bacawa pres Pak Prabowo, bisa juga untuk Ganjar. Sesaat lagi.